Gol ke-50 di Eropa yang dicetak oleh Mohamed Salah membawa Liverpool melaju ke babak ke-16 besar Liga Champions. Arne Slot mengungkapkan dua keluhan kecilnya. Pertama, Lille mencetak gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran yang mereka lakukan, dan kedua, Liverpool tidak bisa dianggap pasti meraih juara grup Liga Champions setelah Barcelona mencetak gol kemenangan di menit ke-95 melawan Benfica, di mana hanya 4 menit waktu tambahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan sifat perfeksionis Slot. Namun, sifat perfeksionis itu justru membantu Liverpool. Meskipun posisi teratas mereka belum sepenuhnya aman, tim di bawah asuhan Slot berhasil melaju ke babak 16 besar dengan meraih kemenangan ke-7 berturut-turut, sebuah prestasi yang menyamai rekor terbaik klub di era Liga Champions. Sebagai pemuncak grup Liga Champions dan Liga Premier, Liverpool tidak akan merasa gentar menghadapi lawan manapun di fase gugur. Tim ini juga mencatatkan rekor klub baru untuk waktu terpanjang tanpa kebobolan di Eropa, yaitu 599 menit, melampaui rekor sebelumnya yang dicatat oleh tim Rafael Benitez pada 2005-2006 yang mencapai 572 menit. Tentu saja, malam bersejarah di Eropa tak lengkap tanpa Mohamed Salah. Pemain depan yang fenomenal ini menjadi yang pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak 50 gol di kompetisi Eropa. Gol yang dicetak melalui penyelesaian instinktifnya, ditambah tendangan Harvey Elliott yang membelok, sudah cukup untuk menjadikan Lille merasakan kekalahan pertama mereka dalam 22 pertandingan. Istimewa itulah kata yang tepat untuk menggambarkan penampilan Mo di klub ini, ujar Slot. Dia telah tampil luar biasa selama bertahun-tahun. Pelatih kepala Liverpool menekankan bahwa lebih penting untuk lolos tanpa harus menjalani babak playoff daripada sekadar meraih posisi teratas. Jika ini tenis dan Anda unggulan nomor 1, lebih baik menghadapi yang nomor 24 daripada yang nomor 12 jelasnya. Namun, dengan format baru ini, beberapa tim mungkin berada di posisi tinggi di grup karena keberuntungan, sedangkan yang lain di posisi rendah karena ketidakberuntungan. Kita belum tahu apakah ini akan menguntungkan. Lille sendiri memiliki harapan untuk lolos secara otomatis setelah tampil impresif, termasuk meraih kemenangan melawan kedua klub Madrid. Kedua tim berimbang saat memulai laga, saling menguasai bola, dengan struktur permainan yang baik, tetapi kurang tajam di lini depan sampai Salah kembali menunjukkan tajinya. Lille melakukan serangan melalui Jonathan David, namun Kostas Tsimikas berhasil meraih kembali bola dengan tackle bersih. Saat rekan-rekan setim David meminta pelanggaran, Curtis Jones menyodorkan umpan melewati pertahanan Lille kepada Salah, yang langsung menerjang gawang Lucas Chevalier. Tendangan pertamanya yang lincah mengelabui kiper Lille, membawa Salah mencapai tonggak sejarah bagi klub. Ia merayakannya dengan duduk di papan reclaim, sementara beberapa pemain Liverpool bergabung merayakan pencapaian luar biasa ini bersama sang penyerang. Salah seharusnya mencetak gol kedua sebelum jeda ketika Luis Diaz memberikan umpan diagonal yang brilian. Meskipun ia berhasil menerobos penjagaan ketat Gabriel Gudmundsson, tembakan rendahnya melenceng dari tiang jauh saat hanya tinggal mengalahkan Chevalier yang berusaha menjaga gawangnya. Lille berhasil menciptakan beberapa peluang menjanjikan dengan Remy Cabella yang tampil menonjol di sisi kiri. Namun, mereka gagal menghasilkan penyelesaian yang memadai sepanjang babak pertama. Ketika Hakon Arnar Haraldsson menerima umpan dari Mitchell Bakker di dalam kotak penalti, Jones berlari cepat untuk merebut bola dari kakinya. Usaha gelandang bertahan itu sangat mengesankan, mengingat ia baru saja mendapatkan perawatan untuk yang kedua kalinya akibat dugaan cedera lutut. Jones tidak melanjutkan pertandingan di babak kedua, sementara Ryan Gravenberch yang telah memainkan setiap menitnya di Liga Champions juga ditarik keluar. Alexis McAllister dan Elliott masuk menggantikan duo gelandang tersebut. Kreativitas Elliott langsung terlihat. Gelandang tersebut menciptakan peluang sulit yang kurang beruntung bagi Connor Bradley yang melepaskan tembakan dari sudut sempit. Ia kemudian memberikan umpan kepada Darwin Núñez yang berusaha mencetak gol. Tetapi Chevalier dengan sigap keluar dari garis gawang untuk menahan upaya chip sang penyerang.
Tendangan bebas Tsimikas juga menjadi senjata andalan Liverpool, namun sundulan Jarell Quansah dan McAllister melambung tinggi saat mereka berada dalam posisi tidak terjaga di area Lille. Situasi Liverpool semakin dipermudah ketika Aissa Mandi menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran yang jelas. Bek kanan Lille itu sebelumnya telah mendapatkan kartu kuning pertamanya setelah memprotes keputusan wasit yang menolak atas pelanggaran yang berujung pada gol pembuka Liverpool. Kartu kuning keduanya diterimanya akibat pelanggaran terhadap Diaz. Namun hanya berselang 2 menit, Lille berhasil menyamakan kedudukan. Cabella memberikan umpan kepada Gudmundsson di dekat garis gawang, dan umpan silang rendahnya dari sisi kiri berhasil diterima Haraldsson yang tidak terkawal, hanya sejauh 12 yard dari gawang. Tendangan gelandang tersebut mengenai Tsimikas dan jatuh tepat ke arah David, yang tanpa ragu menembakkan bola ke gawang Alisson dari jarak dekat. Itu merupakan gol pertama yang diterima Liverpool di kandang pada Liga Champions musim ini, tetapi tidak merusak rekor 100% mereka di kompetisi tersebut. Lille sempat menyamakan kedudukan selama 5 menit sebelum Liverpool kembali mengambil alih. Ketika tendangan sudut Tsimikas mengarah kepada Elliot, pemain pengganti itu melepaskan tembakan pertama dari jarak 22 yard. Tendangannya mengenai Ngal Ayel Mukau yang sial dan meluncur ke sudut bawah gawang.